Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi ya di materi fisika. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi dinamika benda titik. Kemarin kita sudah belajar tentang kinematika ya, yang mempelajari bagaimana benda itu bisa bergerak. Kalau dinamika benda titik itu kita di sini belajar tentang geraknya suatu benda. Jadi benda itu sudah bergerak seperti itu. Oke, kita slideshow. Oke ya. Jadi di sini untuk dinamika benda titik ya. Dinamika itu apa? Berarti dia bergerak ya. Benda titik maksudnya dia sebagai acuan, titik acuan gitu ya bendanya. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Jadi khusus di dinamika ini kita mempelajari adanya gaya dari benda yang bergerak itu. Jadi gaya yang menyebabkan benda bergerak itu apa? Gayanya. Gaya itu apa sih? Gaya adalah kekuatan dari luar, bisa berupa dorongan atau berupa tarikan. Oke, di sini contohnya adalah ada orang yang menarik sebuah gerobak. Nah, apakah gerobak yang ditarik ini selalu bisa bergerak? Iya, jawabannya. Kenapa? Karena dia ada gaya di situ. Karena gaya itu bisa berupa tarikan maupun dorongan. Maka itulah gerobak ini bisa bergerak. Untuk ini sebuah mobil, contoh lainnya ada mobil yang bergerak dengan gaya yang kita lambangkan dengan F ya, dari force atau gaya. Di sini kita lihat dari titik partikel atau titik ya, titik benda. Dinamika titiknya, ini dinamika bendanya. Nah, kalau titiknya aja di sini tidak ada permasalahan titik tangkap gayanya. Karena yang dilihat cuma titiknya. Jadi cuma ada gaya yang bergerak F, dan di sini ada gaya ke atas dan gaya ke bawah. Klik terus ya. Ya, gaya ke atasnya itu kita sebut dengan gaya N. N itu apa? Normal ya, normal ke atas. Normal ke atas, W-nya gaya ke bawah atau weak ya, berat, gaya berat. Nah, ini disebut dengan translasi. Sedangkan dinamika benda tegarnya, kita melihat benda dari mobilnya itu ada bodinya, ada rodanya. Jadi yang dilihat di sini tidak hanya pergerakan mobil saja, tapi pergerakan roda yang berputar. Di mana gerakan berputar kemarin kita tahu bahwa gerakannya adalah dinamakan rotasi, gitu ya. Dengan gaya F ada gaya normal dari rodanya sendiri, ada gaya normal dari mobilnya, dan semua ini juga punya gaya ke bawah W. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Oke, jelaskan ya jika kalian tahu. Yang pertama, jika sebuah benda tidak bergerak, berarti tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu. Betul tidak? Dia tidak bergerak berarti tidak ada gaya. Betul ya? Terus yang kedua, gerakan sebuah benda selalu dalam arah gaya resultan. Resultan maksudnya gimana? Resultan itu dia penjumlahan, jadi ada gaya atas ke bawah seperti tadi. Berarti betul ya. Terus yang ketiga, pasangan gaya aksi reaksi tidak pernah bekerja pada benda yang sama. Kira-kira mobil tadi gayanya atas dan bawah pada benda yang sama apa tidak? Benda yang sama kan? Berarti kalau pernyataan ini tidak pernah bekerja pada benda yang sama, berarti pernyataan yang ketiga ini adalah salah gitu ya. Yang keempat, masa sebuah benda tergantung pada lokasinya. Misalkan kalau kita mau di rumah sama di kampus, kira-kira masa kita berubah apa tidak? Ya tidak berubah. Kita kalau bobot kita 80 ya di kampus juga 80, dimanapun tetap 80, nggak bisa berkurang ya. Terus yang kelima, besar pasangan gaya aksi reaksi akan sama besar hanya jika benda tidak dipercepat.
akan sama besar hanya jika benda tidak dipercepat. Salah ya, karena aksi reaksi itu berhubungan dengan yang namanya percepatan ya. Nanti kita bahas selanjutnya di sini. Oke. Lanjut. Next ya. Di sini untuk hukum Newton yang kita pelajari, jadi di dinamika ini khusus untuk mempelajari tentang hukum Newton. Hukum Newton itu ada berapa? 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 hukum Newton yang akan kita pelajari di sini. Nah, pertama kali yang mempublikasikan adanya hukum Newton adalah Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727. Nah, dia mempublikasikan hukum geraknya dan merumuskan hukum gravitasi universal, di mana hukum Newton itu menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Jadi kayak gerobak tadi ada massanya, gerobak yang bergerak, dan ada gaya yang ditarik, menarik gerobak atau mendorong gerobak juga bisa seperti itu ya. Oke. Untuk hukum Newton 1 yang pertama ya, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak ya, lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Sehingga dirumuskan dengan hukum Newton yang pertama adalah sigma F sama dengan 0. Untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan seperti ini, mobil berjalan normal, kita kalau nyetir ya seperti ini biasa. Tapi kalau kita mau mengerem mendadak, otomatis badan kita maju ke depan. Tapi setelah maju ke depan, kita pasti akan kembali ke posisi semula. Jadi tidak ada gaya di situ karena dia terhenti balik lagi seperti itu. Maka sigma F gayanya dianggap sama dengan 0, lurus beraturan ya. Kemudian ini, ada mobil yang ditabrak menjadi penyok. Kenapa? Karena mobil ini berusaha mempertahankan posisinya di sini. Dia tidak kedorong ke sana seperti itu. Jadi kalau dia menang tubrukan seperti ini ya, nimbul diam, ditubruk, dia tetap diam karena dia memposisikan dirinya disitulah tempatnya. Sehingga gaya di sini untuk hukum Newton 1 adalah 0 gitu ya. Oke, selanjutnya untuk contoh lagi ya, untuk contoh lagi ini ada sebuah bola sepak tidak berhenti di udara. Jadi kalau kita mau menendang bola, kira-kira bolanya akan berhenti di udara apa akan jatuh ke bawah? Pasti akan jatuh ke bawah. Dia akan mempertahankan posisi kalau dari bawah ke bawah lagi. Kemudian sebuah pensil tidak menggelinding kecuali digelindingkan. Ya, jadi pensil itu diam ya diam. Coba kita kasih gaya baru dia bergerak seperti itu ya. Selanjutnya, oke, hukum Newton yang kedua. Untuk hukum Newton yang kedua di sini dinyatakan bahwa percepatan sebuah benda itu berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Jadi di sini dirumuskan A, acceleration ya, atau percepatan itu sama dengan sigma F force gayanya dibagi dengan M massanya ya. Atau kita ubah menjadi sigma F sama dengan M kali A. Boleh. Kalau mencari M berarti sigma F dibagi A. Gitu ya. Kalau kalian mau ngotak-ngatik rumus juga harus bisa ya. Ini contohnya adalah pemain sepak bola menendang bola. Nah, bola yang diam ditendang biasa, ya kan ditendang. Semakin dekat dengan gawang, pasti tendangannya akan semakin cepat. Berarti dia mengalami yang namanya percepatan di situ. Gaya yang diberikan ya dari orang yang menendang tadi. Gitu. Untuk massa bolanya berapa? Ya, disitulah. Ini namanya hukum Newton yang kedua. Terus seperti ini lagi, bola menggelinding di sepanjang turunan. Jadi bola yang diam kita taruh di tempat yang menurun, dia pasti akan menggelinding ke bawah. Semakin ke bawah dia akan semakin cepat. Berarti ada percepatan di situ. Itu untuk hukum Newton yang kedua. Coba
di sini ini ada pernyataan kayak tadi ya. Sebuah sedan mendorong sebuah truk yang mogok. Ya, di sini ada truk mogok, kemudian sedan itu mendorongnya. Massa truk kan jauh lebih besar dari massa sedan. Nah, kira-kira bagaimana? Yang pertama, sedan memberi gaya pada truk, tapi truk tidak memberi gaya pada sedan. Terus yang B, sedan memberi gaya yang lebih besar pada truk dibandingkan gaya truk pada sedan. Ya. Yang C, gaya yang diberikan sedan pada truk sama besarnya dengan gaya yang diberikan truk pada sedan. Yang D, ini truk memberi gaya yang lebih besar pada sedan dan gaya sedan pada truk. Truk memberi gaya pada sedan tapi sedan tidak memberi gaya pada truk. Ya. Yang A benar, oke. B salah ya, karena sedan lebih kecil. Terus C salah, D juga salah. Ya salah juga. Oke, lanjut ke sini. Jika kita memukul atau menarik sebuah benda atau orang ya, kita pasti akan ada yang namanya timbal baliknya di situ. Ya. Seperti pasti kena, kita akan kena imbasnya seperti itu. Oke, sekarang gaya gravitasi di sini, bahwa kalau gaya gravitasi dapat direpresentasikan dengan hukum Newton yang kedua, di mana tadi kan rumusnya F sama dengan M kali A. A adalah kalau kita melihatnya percepatannya seperti tadi ya, bola ke bawah, pokoknya yang berhubungan dengan gravitasi bumi, maka percepatannya diganti dengan nilai percepatan gravitasi bumi. Berapa nilainya? 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini salah ya penulisannya, dia kuadrat. 9,8. Boleh Bu kalau dibulatkan dengan 10, boleh, enggak apa-apa. Tapi yang untuk konstantanya adalah 9,8. Diingat-ingat ya. Jika diketahui sebuah bola bowling dan bulu dijatuhkan dari ketinggian yang sama 100 meter ya, benda apa yang sampai duluan ke tanah kira-kira ya? Yang masanya lebih besar apa yang masanya lebih ringan? Ya otomatis kalau secara logika kita tahu bowling lebih berat dari bulu, pasti yang lebih jatuh duluan adalah bowling. Kenapa? Karena gaya di sini M kali A ya. Semakin besar masanya, gayanya juga semakin besar. Jadi kalau gayanya lebih besar, dia jatuhnya juga duluan gitu ya. Lebih cepat, A-nya juga lebih cepat percepatannya. Oke, ini ada ini Galileo Galilei ya. Dia melakukan eksperimennya. Ya, di sini dinyatakan bahwa saya geser ke bawah dulu. Ini bukti dari dia tentang gravitasi. Oke. Galileo studied speed and velocity, gravity and free fall, the principle of relativity, inertia, projectile motion, and also works in applied science and technology, describing the properties of pendulums and hydrostatic balance, inventing the thermoscope and various military compass, and using the telescope for scientific observation of celestial object. Jadi di sini pada waktu itu ya, Galileo Galilei itu dia mempelajari, tapi tidak hanya tentang gravitasi aja, mempelajari speed, kecepatan ya, speed sama velocity. Jadi ada kelajuan dan kecepatan. Nah, salah satunya juga ada tentang gravitasi dan jatuh bebas, free fall ya. Ya. Selain Isaac Newton, jadi ilmuwan lainnya membuktikan adanya gravitasi adalah Galileo Galilei. Di sini dia menggunakan alatnya sendiri, menggunakan apa ini? Teleskop for scientific. Jadi teleskop khusus untuk
percobaannya sendiri. Dia pakai pendulum, tau pendulum ya, yang gerak bandul itu ya, tapi besar banget ini percobaan pada waktu itu. Keren. Oke, kita lanjut. Nah, hukum Newton yang ketiga. Oke, hukum Newton yang ketiga. Di sini dinyatakan bahwa ya, setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya sama. Tapi gaya yang diterima arahnya berlawanan. Jadi sama-sama memberikan gaya, tapi dengan arah yang berlawanan. Seperti benda. Jadi kita, semua benda yang ada di bumi ini pasti punya yang namanya gaya, baik benda diam maupun benda bergerak. Diingat-ingat, oke? Kalau menurut hukum Newton yang ketiga, kalau ini ada sebuah benda massa M, misalkan ini penghapus, dia di atas meja, ada gaya aksi reaksinya enggak? Ada. Apa gaya aksi reaksinya? Di sini digambarkan di sini ya. Nah, diagram body namanya, force body. Nah, ternyata dia punya gaya ke atas yang dinamakan N atau normal ya, dan gaya ke bawah tadi namanya weight, berat. Sama dengan bandul yang misalkan bandul jam ya, itu juga sama ya, ada gaya ke atas yang berupa talinya yang dinamakan dengan tegangan talinya, kemudian ada gaya ke bawah, gaya berat juga. Nah, itu yang disebut dengan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Kenapa dia negatif? Karena arahnya berlawanan, tapi besarnya nilainya sama, seperti itu. Oke. Ciri-ciri dari pasangan aksi reaksi itu apa? Yang pertama, dia nilainya sama besar. 9 ya 9, 10 ya 10, pokoknya sama besar. Kemudian dia berlawanan arah, yang satu ke atas, yang satu pasti ke bawah. Yang satu ke kanan, pasti yang satu ke kiri. Harus dan selalu berlawanan. Bukan harus ya, selalu. Kemudian bekerja pada dua benda yang berbeda. Maksudnya apa? Bekerja pada dua benda yang berbeda. Ya, benda yang sama ada dua gaya, seperti itu ya. Oke. Apakah gerobak yang ditarik selalu bergerak? Tadi ya jawabannya ya. Ada mobil, diam berarti dia statis, gayanya 0. Kalau yang bergerak berarti dia mengalami dinamika dengan gaya nilainya M kali A. Seperti itu, oke. Nah, kemudian kita ke satuan dari gaya. Oke, satuan gaya di sini rumusnya F sama dengan M kali A. M-nya massa, A-nya percepatan. Dalam satuan standar internasional ya, F sama dengan massa kilogram. Percepatan kan tadi meter per sekon kuadrat. Boleh pakai kilogram meter per sekon kuadrat, boleh. Tapi biasanya kalau untuk gaya dikenal dengan satuan yang standarnya adalah Newton ya, karena yang menemukan adalah Isaac Newton, maka dipakai nama satuan juga. Jadi gaya force satuannya diingat-ingat ya adalah Newton. Oke, Newton. Nah, di sini lanjut ke ya macam-macam gaya. Nah, di sini untuk gaya sendiri dibagi jadi dua. Ya, untuk benda titik ada gaya interaksi dan gaya kontak. Yang interaksi itu berarti ditemukan oleh satu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Seperti gaya gravitasi, kita kan tahu gaya gravitasi jauh di bawah bumi sana. Kalau kita mau menjatuhkan sesuatu pasti jatuhnya ke bawah, nggak mungkin jatuh ke atas ya. Kemudian gaya listrik. Nah, gaya listrik apa ini? Kok letaknya berjauhan satu benda dengan benda yang lain? Misalkan kalau kita mau pakai nyalain lampu kan pakai kabel kan panjang, jadi letaknya juga berjauhan, stop kontaknya kita tancepin seperti gaya magnet
Nah, magnet kan kadang dari jauh juga bisa sudah timbul adanya gaya magnet di situ meskipun letaknya jauh ya. Nah, di sini di dalam gaya interaksi ini muncul yang namanya medan. Jadi kalau di gaya interaksi itu pasti ada medannya. Nah, jadi ada medan gravitasi, medan listrik, dan medan magnet. Nah, benda-benda yang di dalam medan ini pasti mengalami gaya ini, yaitu gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Oke. Gaya yang ini gaya kontak ya. Gaya kontak itu apa? Gaya yang terjadi hanya pada benda-benda yang bersentuhan. Ya. Nah, di sini juga termasuk ya gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet juga termasuk gaya kontak. Oh, maaf. Ini belum diedit. Astagfirullahaladzim, maaf ya. Ya, yang termasuk gaya kontak nanti ada gaya normal, gaya berat, dan gaya gesek. Maaf, belum diganti ya. Gaya normal, yang pertama ini gaya normal, gaya berat, wake ya, dan gaya gesek. Nanti diganti. Oke. Gaya normal di sini dia ini ya, gaya reaksi dari gaya berat benda, di mana dia arahnya harus tegak lurus pada bidang. Kalau dia lurus, berarti tegak lurusnya ke atas. Kalau bidangnya miring, berarti tegak lurusnya kemana? Berarti ke sini. Kalau miringnya ke sini, berarti tegak lurusnya ke sini. Gitu ya. Pokoknya tegak lurus dengan bidangnya, gitu aja. Nah, di sini untuk A, benda satu berada di atas bidang. Terus yang B ini gaya aksi pada bidang. Yang C gaya reaksi pada benda. Oke. Gaya normal itu bisa lebih dari 0 jika benda menekan bidang tempat benda terletak. Dia ditekan ya. Dia sama dengan 0 jika benda meninggalkan bidang lintasannya. Dan N lebih kecil dari 0 itu tidak akan pernah mungkin. Seperti itu. Yang kedua, gaya gesek dulu. Gaya gesek di sini berarti gaya melawan gerak relatif dua benda. Arah gesekan itu sejajar dengan benda ya, tapi dengan arah yang berlawanan dengan gayanya. Jika benda ini ditarik ke sana dengan gaya F, maka muncul gaya gesek ke arah yang berlawanan ke kiri, seperti itu. Nah, gaya gesekan di sini ada gaya gesek antara zat padat dengan zat padat, ada juga gaya gesek antara zat padat dengan fluida atau zat cair ya. Oke, untuk gaya gesek dibagi menjadi dua, ada gaya gesek statis. Gaya gesek statis dilambangkan dengan Fs ya. Gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda dalam keadaan diam relatif satu dengan yang lainnya. Ini gaya gesek dilambangkan dengan F kecil ya. Kalau gaya F besar. F kecil itu singkatan dari friction, bahasa Inggrisnya gaya gesekan. Friction. F. Jadi dilambangkan dengan F. Nah, di sini Fs lebih kecil dari mu S kali N atau sama dengan. Nah, jika dia lebih kecil maka bendanya diam. Karena lebih kecil jadi benda diam. Tapi jika sama dengan maka benda akan bergerak. Gaya gesekan statis dirumuskan dengan ini. Oke. Kemudian ini gaya gesekan kinetik atau friction kinetik. Oke, gesekan yang berbeda dua permukaan benda yang saling bergerak relatif. Jadi di sini saling sama-sama bergerak ya. Ya, maka friction kinetiknya rumusnya sama, mu K kali N. Kalau tadi kan mu S kali N sama. Jika benda ditarik dengan gaya F, tetapi benda belum bergerak karena ada gaya gesekan Fs melawan F. Jika gaya F diperbesar hingga akhirnya benda bergerak, maka gaya gesekan pada saat benda mulai bergerak F-nya lebih besar dari Fs. Ya, untuk ini statik tadi ya. Oke.
Nah, kemungkinan yang terjadi di sini, jika gayanya itu lebih kecil dari gaya geseknya, maka bendanya diam. Jika gayanya sama dengan gaya geseknya, benda tetap diam. Kecuali mau dikasih gerakan juga bisa. Jika F lebih besar di Fs, pasti itu benda itu bergerak, ya. Sifat-sifat gaya gesek di sini tergantung yang pertama sifat permukaan kedua benda. Nah, yang praktek mungkin tahu ya, untuk jadi di permukaan licin, permukaan yang bagaimana, itu gaya geseknya berbeda-beda, yang kasar, halus. Terus yang kedua berat benda atau gaya normalnya. Jadi benda dalam masanya juga mempengaruhi gaya gesek juga. Oke. Ini free body diagram atau diagram benda bebas. Jadi kalau kita mau membuat diagram dari gaya yang bekerja pada benda, ya. Ini misalkan ada buku yang ditaruh di atas tangan. Bagaimana untuk menggambarkan gaya yang bekerja pada buku itu? Nah, kita gambar aja di sini. Ada buku, ada gaya ke atas dan gaya ke bawah. F on book. Jadi free body diagramnya seperti ini. If F hand on book, ini gaya ke bawah oleh bumi, ini gaya ke atas oleh tangan, gitu ya. Tahap paling penting untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hukum Newton, itu kita harus tahu membuat yang namanya body diagram dari gayanya. Pastikan hanya memasukkan gaya yang bekerja pada objek itu saja, jadi dia kan nggak bergerak, jadi ya ke atas sama ke bawah aja, karena dia diam di sini, diangkat ke atas. Terus masukkan juga bidang yang bekerja pada objek. Yang keempat, jangan membuat asumsi gaya normal sama dengan gaya berat. Ya, jangan dianggap sama dulu, seperti itu maksudnya. Oke, lanjut. Ini gerak pada bidang miring. Oke. Nah, diingat-ingat bahwa normal itu tegak lurus pada bidang. Kalau bidangnya miring, maka lurusnya ke sini. Kenapa dia tegak lurus? Nah, kan 90 derajat ya, tegak lurus di sini. Nah, kalau miring licin tanpa ada gesekan, berarti di sini N-nya ke atas, W-nya, nah W-nya tetap ke bawah, tidak mungkin miring. Masuk gaya beratnya ikut miring ke gaya gravitasinya miring, nggak mungkin ya, tetap ke bawah. Nah, M kali G di sini ya, W-nya M kali G, sedangkan ini N-nya ke sini dengan rumus mg cos theta, karena di sini mg cos theta. Diingat-ingat yang dekat sudut dia pakai cos, yang jauh dari sudut pakainya sin ya. Nah, kalau kita uraikan untuk mencari fx-nya, nah kok ada fx fy? Iya, karena ini melihat dari koordinatnya. Kalau dianggap ini sumbu x, ini sumbu y, maka untuk mencari fx-nya ini ya, fx-nya kan cuma arah ke sini, yang ini ya, berarti fx-nya akan ke sana. Berarti mg sin theta kan sama dengan ini besarnya, cuma arahnya berlawanan. Fy-nya, berarti Fy-nya mana? Ini mg cos theta. Berarti n-nya sama mg cos theta. Gaya yang menyebabkan benda bergerak pada bidang miring ke bawah atau sumbu x itu fx sama dengan m kali a, atau mg sin theta sama dengan M kali A. Jika gaya bendanya ini bergerak, kan dia miring, dia bergerak kayak tadi, bola mengelilingi ke bawah, kan ada gayanya ke bawah. Nah, gayanya kan M kali A, menggelinding kayak tadi. Oke. Kemudian ini bidang miring dengan adanya gesekan. Kalau ada gesekan, maka gaya normalnya masih sama mg cos theta, gaya beratnya juga sama M kali G. Nah, yang beda apa? Di sini untuk ada gaya gesekannya di situ. Ya, gaya gesekannya mu k kali N. Mu k, N-nya mg cos theta. Ini untuk rumus-rumus pada bidang miring ya. Jadi kalian harus tahu membedakan mana permukaannya yang ada gesekan, mana yang tidak ada gesekan. Oke, ini contoh dari free body diagram. Kita menggambarkan benda yang bergerak di bidang miring. Ya, di sini gaya normal ke atas, tegak lurus ya. Ada ini mg, gaya berat ke bawah,
Kemudian ada ini bendanya berarti kita ini ya, dia bergerak ke bawah, ada gaya geser ke atas, F frictionnya di sini. Ya seperti ini, misalkan diketahui ini tetanya, berarti di sini ya ini teta yang dekat sudut itu cos, yang jauh yang depannya dia pakainya sin gitu ya. Contoh ini seorang mendorong troli 30 kg ke atas dengan sudut 10 derajat. Nah, gaya yang digunakan mendorong 85 Newton. Berapakah koefisien gesek pada troli? Nah, di sini waduh, gambarnya bingung, Bu. Ya, ingat-ingat. Kita harus buat body diagram dulu tadi ya. Ada gaya normal ke atas, pasti ada gaya ke bawah. Di bawahnya sini ya, MG. Kita ini sesuaikan dengan body diagram ini aja. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya aja. FA, dia kan didorong ke atas, otomatis gayanya ke atas, gaya geseknya kemana? Ke bawah. Ingat-ingat, kalau bendanya ke bawah, gaya geseknya ke atas. Tapi kalau dia didorong ke atas, gaya geseknya kemana? Ke bawah. Ingat-ingat ya. Maka FA sama dengan, nah ini, FF karena dia ke bawah ya, FF ditambah, kok ada kayak gitu Bu? Nah ini kita sesuaikan Fx sama Fy-nya ya. Di sini yang F ini dianggap X ya, maka FA itu sama dengan FF ditambah yang sini. Jadi arahnya sama kan ke sini, FF sama ini MG sin theta, kita jumlahkan FF ditambah MG sin theta. FF sendiri gaya frictionnya itu rumusnya tadi ya, mu k kali Fn kali gaya normalnya, atau mu k kali n besar tadi ya. Kita tulis Fn juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian Fa sama dengan mu k Fn ya, ini kita masukkan, atau mu k n boleh, ditambah mg sin theta. Nah, Fn nya berapa di sini? Fn kan ke sana, ke atas itu sama dengan nilainya ke sini, mg cos theta. Kita ubah aja, mu k mg cos theta ditambah mg sin theta. Fa ini pindah ke sini, mg sin theta sama dengan mu k mg cos theta. Kita mencari apa di sini toh? Koefisien gesek, berarti mu k-nya kan. Berarti mu k sama dengan Fa min mg sin theta. Ini pindah ruas ke bawah jadi bagi ya per mg cos theta. Kita masukkan aja nilainya, Fa-nya berapa ini. Gaya dorongnya 85 dikurangi masanya. Benda yang didorong 30 kali 9,8 sin 10 ma 30 cos 10. Nah ini dihitung pakai kalkulator ya, hasilnya 0,117. Diingat-ingat koefisien tidak mempunyai satuan, jadi tidak ada satuan di situ. Oke, dua benda yang bertumpuk. Nah, misalkan ada kardus ditumpuk seperti itu, maka di sini gaya normalnya berarti untuk massa 1 ya, berarti ya gaya normal massa 1 yang 1 G1. Nah, gaya normal benda yang kedua berarti karena dia tumpuk ya, massa yang kedua ini kan double, berarti massa 1 tambah massa 2 kali G. Jadi yang bersama, cuma kalau benda ditumpuk yang atas dia sendiri, tapi yang bawah dia menjadi menahan kan, double jadinya. Oke. Kalau ada 3, berarti yang ketiga juga triple berarti, dan seterusnya seperti itu. Contohnya di lampu lalu lintas berat 100 Newton digantungkan dengan menggunakan tali sudut ya. Di sini membentuk sudutnya 37 derajat dan 53. Hitung tegangan tali pada masing-masing kabel. Nah, di sini tidak pergerakan, Fx-nya 0, sigma F-nya 0. Bisa nggak kira-kira kalian? Nah, kita buat free body diagram dulu ya. Di sini diumpamakan ini ya, lampunya, lalinnya ada gaya ke atas, tegangan ya, ini tegangan 3, ada gaya ke bawah berat ya. Ini force gravitation, tadi W boleh, nah ini lamanya diganti juga,
Oke, kemudian karena ada dua tali di sini, berarti ada tegangan ke sana dan tegangan ke sana. Berarti ada tegangannya ke atas semua ya. Tapi ini miring, ini miring. Nah, kemudian kita buat sumbu X sama sumbu Y. Yang X diingat-ingat yang dekat sudut berarti dia pakai cos, yang jauh sudut pakainya sin ya. Di sini kita pakai dihitung dulu sigma FY. Sigma FY berarti mana? Yang ke atas. Sigma FY-nya ke atasnya T3 dikurangi FG ini ya. Karena di ke bawah kan min ya sama dengan 0. T3 sama dengan FG. Berbagai ini ya. Karena lalinya 100 Newton maka T3-nya sama 100 Newton. Nah, ketemu T3 ketemu tegangan talinya 100 Newton. Nah, kemudian pada Fx untuk mencari T1 T2 di sini ini kita pakainya cos, berarti T2 cos 53 dikurangi T1 cos 37 sama dengan 0 ya. Kemudian ini dan sini berarti untuk FY berarti yang sini kan pakainya sin semua berarti ya. T2 sin 53 ditambah T1 sin 37 dikurangi T3 nya karena dia ke bawah. Jadi ada dua frictionnya ya, friction, free body diagramnya maaf. Nah, min 100 karena di ke bawah sama dengan 0, maka T2 sama dengan ini kita pakai ini ya. Ini kan udah ketemu di sini. T1 sama T2 ya. T2 sama dengan T1 ya kan, cos 37 dibagi cos 53 dari sini ya, maka didapatkan T2 nya berapa dari persamaan Fx nya ini 1,33 T1 ternyata. Nah, kemudian dari sini kita masukkan ke sini. Nah, nanti kita dapatkan T1 nya adalah 60 Newton dan T2 nya adalah 80 Newton. Kalian oret-oret sendiri ya. Oke, untuk selanjutnya ya kita di akhir perjumpaan. Nanti di sini kalian ada tugas. Yang pertama, silahkan kerjakan soal-soal berikut. Nanti di bawah ada soal ya. Kemudian upload hasil kerjamu di Sunan seperti biasa ya. Kalian tulis di buku, kemudian difoto, upload aja di Sunan. Kemudian yang kedua, di sini ada video ya. Ini video dari YouTube. Lihatlah video yang ditampilkan, kemudian kalian buat video itu versi kalian sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi tentang apa? Penjelasan dan contoh dari hukum Newton 1, 2, dan 3. Kemudian upload video kalian ke Sunan maksimal itu 20 MB. Kalau lebih dari ini 20 MB kalian boleh upload di channel YouTube kalian. Kalau lebih kecil 20 mau diupload boleh ya di YouTube, boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Nanti yang diupload di YouTube kalian kirim link URL-nya saja ke Sunan seperti itu. Nah, untuk tugas-tugas ini kalian diusahakan individu, tapi jika ada tetangga, misalkan tetangganya deket lah ya, kalian bisa boleh kelompok, tapi harus dipastikan tetangganya itu juga dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Ya, nanti ini kalian klik ini juga ya, nanti kita lihat bersama-sama aja untuk videonya. Ini untuk contoh soal 1 seperti yang tadi ya, tumpukan tadi. Kemudian ini soal kedua, hanya 2 soal yang kalian kerjakan dan videonya seperti yang ini ya, ini kita buka itu. Nah, ini percobaan hukum Newton 1, hukum 2 dan 3, tapi ini yang melakukan video ada anak SD, anak kecil. Jadi anak SD aja bisa, kalian pasti lebih bisa dari ini ya.
kalian kreativitas video kalian sendiri seperti ini, nanti boleh diupload YouTube, boleh langsung dikirim ke Sunan seperti itu. Gitu ya, waktunya ya 1 minggu dari sekarang. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.